Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Raihan dengan NIM A5102100076 dari kelas 4B. Di sini saya akan menceritakan kembali tentang kisah Danau Toba secara singkat. Kisah ini bermulai dari seorang pemuda yang bernama Toba. Ia merupakan yatim piatu yang hidup sebatang kara. Pekerjaan sehari-hari Toba adalah memancing dan bekerja di ladang. Suatu hari Toba memutuskan untuk memancing di sungai untuk dijadikan lauk. Beruntungnya mata kail yang dilemparkan berhasil menangkap seekor ikan besar. Ikan tersebut menarik perhatian Toba karena ukuran serta bentuknya yang berbeda dari ikan-ikan lainnya. Warna ikan tersebut adalah kekuningan dan sisik-sisiknya kuning keemasan. Toba semakin terkejut ketika melihat ikan tersebut berubah menjadi seorang perempuan yang sangat cantik jelita. "Tuan, aku adalah kutukan dewa karena telah melanggar larangan besarnya. Telah ditakdirkan kepadaku bahwa aku akan berubah bentuk menyerupai makhluk apa saja yang memegang atau menyentuhku. Karena Tuan telah memegangku, maka akulah berubah menjadi manusia seperti Tuan ini," ungkap perempuan tersebut. Toba akhirnya membawa perempuan tersebut ke rumah, dan karena kecantikan yang dimiliki seorang perempuan itu, Toba meminta izin menikahinya. Perempuan itu lantas menyetujui, tetapi dengan satu syarat. "Permintaanku hanya satu. Hendaklah Tuan menutup rapat-rapat rahasiaku. Jangan sekali-kali Tuan menyebut jika aku berasal dari ikan. Jika Tuan menyatakan kesediaan Tuan untuk menjaga rahasia ini, aku bersedia menjadi istri Tuan," jelas perempuan tersebut. Toba pun menyetujuinya dan kemudian mereka pun menikah. Pernikahan tersebut berjalan sesuai dengan harapan dan keduanya hidup dengan kebahagiaan dan juga kesederhanaan. Hingga suatu saat mereka memiliki seorang anak, dan anak mereka diberi nama Samosir. Samosir tumbuh menjadi anak yang memiliki kepribadian cukup nakal dan sulit untuk dimintakin tolong. Bahkan Samosir hanya ingin tidur-tiduran saja di rumah tanpa membantu siapapun. Tidak hanya itu, Samosir memiliki nafsu makan yang sangat tinggi dan membuat sang ayah harus mencari lauk yang lebih dari biasanya. Di suatu hari, sang ibu meminta tolong kepada Samosir untuk mengantarkan makanan kepada Toba yang ada di ladang. Meski malas, Samosir pun akhirnya mengiyakan permintaan ibunya dan berjalan menuju ladang dengan perasaan yang penuh amarah. Sayangnya, baru sampai setengah perjalanan, Samosir merasa lapar dan memutuskan untuk memakan setengah bekal dari yang diberikan sang ibu untuk sang ayah. Mengetahui bahwa makanannya hanya setengah saja, sang ayah pun marah dan membentak si Samosir. Sang ayah bahkan tidak sengaja mengatakan kepada Samosir bahwa ia adalah anak dari seekor ikan. Mendengar hal itu, Samosir pergi ke ibunya dan mengadukan apa yang telah dikatakan sang ayah itu benar atau tidak. Dan sang ibu pun kecewa mendengar apa yang diceritakan oleh Samosir. Dan itu pun sang ibu marah pada suaminya, Toba yang telah melanggar janji. Tidak lama setelah itu, Samosir dan ibunya menghilang, dan tanah yang sebelumnya mereka pijak atau mereka huni mengeluarkan air yang begitu banyak. Air tersebut dalam sekejap membuat seluruh daratan yang ada di sekitarnya dipenuhi dengan air dan membentuk sebuah danau. Kini danau tersebut dikenal sebagai Danau Toba, dan pulau yang ada di tengah-tengahnya itu adalah Pulau Samosir. Itu cerita singkat dari saya tentang kisah Danau Toba. Jika ada kesalahan atau salah kata, mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.